Oke, mantap ini langsung cepat dan tepat. Oke, kita tunggu lagi teman-temannya sambil diajak. Oh, Rija udah dibenerin belum jawabannya? Belum, Bapak. Nah, tuh ayo benerin dulu. Jangan ditunda-tunda. Nanti pas ngerjain tugas benerin ya. Aduh, capek. Ya, Bapak. Mana ini yang lainnya? Baru 7 orang, 8. Masuk. Yang di Cianjur siapa? Tadi ngerasain gempa nggak? Merasa, Bapak. Kencang ya? 3,4. Aduh. Bapak lagi Google Meet. Mau Google Meet. Ini koneksi lambat. Koneksinya lambat. Hari ini mah tugasnya tidak ada hitungan. Tugasnya teori. Baik, udah siap? Kita mulai aja. Ini 11 orang. Apa, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, udah sehat ya. Ya. Oke, di hari ini hari Rabu tanggal 30 akhir bulan kita akan belajar materi terakhir. Tapi hitungannya masih ada sih di pertemuan besok. Materi terakhir tentang gaya Archimedes ya. Boleh di open cam dulu seperti biasa, mau Bapak screenshot dulu. Seperti biasa. Nah, silakan sambil dikerudung. Boleh di open cam dulu sebentar. Yap. Naila, Kainur, bisa di open cam. Nah, sip. Oke, coba lihat sini semua. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih. Silakan boleh. Kalau loading lama boleh dimatiin lagi. Bapak juga kayaknya agak loading ini koneksinya tuh. Nih, tangannya geraknya lambat. Hari ini kita akan mempelajari tentang gaya Archimedes. Nih Bapak tunjukin ya. Aduh, koneksiku. Oke, maaf. Kayaknya Bapak harus off cam dulu ya. Kalau kalian mau off cam nggak apa-apa. Udah tadi di screenshot. Ini nggak kuat kayaknya koneksinya. Share screen dulu ya. Nih. Oke. Ini dia. Hukum Archimedes. Ada yang tahu siapa itu Archimedes? Orang mana dia? Nih, kalau belum tahu, ini Archimedes. Mana ya videonya? Video. Nih ya. Ini videonya. Ini nanti sambil Bapak jelasin ya, ini bahasa Inggris. Ini pada ngerti dah bahasa Inggris. When you think of Archimedes' eureka moment, you probably think of this. Jadi kalau kita ingat si Archimedes tuh ingatnya pas lagi As mandi it di turns bathtub. out, it may have been more like this. In the 3rd century BC, Hieron, king of the Sicilian city of Syracuse, Nah, ini raja di zaman King of Cilician City of Syracuse. Ini zaman sebelum Masehi ya. Aduh, loading. Kenceng gak?
chose Archimedes to supervise an engineering project of unprecedented scale. Nah, jadi dia sebelum kisah tentang mahkota ya, dia ditugasin untuk buat satu kapal. Chiron commissioned a sailing vessel Gede banget. 50 times bigger than a standard 50 ancient kali lebih warship. besar Named dari the Syracusia after his kapal city, standar. Chiron wanted to construct the largest ship ever, which was destined to be given as a present for Egypt's ruler, Ptolemy. Hadiah bagi raja. But could a boat the size of a Ptolemy. palace possibly float? In Archimedes' day, no one had attempted anything like this. It was like asking, can a mountain fly? Jadi kayak mustahil gitu bikin kapal yang gede itu, kayak nanya apakah gunung bisa terbang. King Chiron had a lot riding on that question. Hundreds of workmen were to labor for years on constructing the Syracusia out of beams of pine and fir from Mount Etna, ropes from hemp grown in Spain, Nih, and kayunya pitch from dari France. ini, talinya dari situ. Aduh, loading lagi. Nah, atau intinya mah gini. The top deck, on which 8 watchtowers were to stand, was to be supported not by columns, but by vast wooden images of Atlas, holding the world on his shoulders. On the ship's bow, a massive catapult would be able to fire 180-pound stone missiles. Ada yang ngasih pesan? Kenapa? Di voice aja, nyalain aja mic-nya. Kenapa? For the enjoyment of its passengers, the ship was to feature a flower-lined promenade, a sheltered swimming pool, Nah, and jadi di dalam kapalnya harus ada swimming bathhouse pool with dan heated water, bathtub. a library filled with Terus books and ada statues, perpustakaan. a temple to the goddess Aphrodite, Terus ada and temple. a gymnasium. Bapak maaf, suaranya putus-putus. Oh iya. Putus-putus. Sekarang masih putus-putus. Sekarang udah enggak. Tadi putus-putus, Bapak. Oh iya. And just to make things Ini kayaknya harus pause baru jelasin gitu ya. Jadi si Archimedes intinya disuruh bikin perahu yang begitu banyak syaratnya, yang gedenya 5 kali dari gedenya kapal biasa ya. Di zaman sebelum Masehi ya. Tapi mungkin Archimedes belum kenal Nabi Nuh ya. Karena Nabi Nuh bisa lebih bikin yang lebih gede lagi. Nah, ini di dalamnya syaratnya harus ada 1000 toples ikan yang beratnya 4 ton. Terus apa lagi nih? Terus isinya ada orang-orang, terus ada minuman, terus ada kuda, hewan ternak ya. Kan gimana dulu ngebayanginnya orang dulu, kan kalau orang sekarang udah kebayang ya bikin kapal kayak gimana. Kalau orang dulu gimana nih cara bikin kapal yang segede gini. Nah, akhirnya si Archimedes itu ya diejek lah tuh. Lu nggak akan bisa. Sambil dia berendam di sebuah bathtub zaman dulu gini mungkin ya. Nah, tiba-tiba ketika berendam di bathtub, nah dia lihat nih keidean. Nah, keideannya gimana? an object partially immersed in a fluid is buoyed up by a force Jadi ketika kalau ada benda atau volume yang dimasukin, ada yang keluarnya nih. equal to the weight of the fluid displaced by the object. In other words, if a 2,000-ton Jadi kalau dia mau supaya kapalnya nggak tenggelam, Syracusia dengan berat displaced exactly 2,000 tons of water, it would just barely float. Nah, If it displaced 4,000 tons of water, it would float with no problem. Of course, if it only displaced 1,000 tons of water, well, Chiron wouldn't be too happy. jadi ini skala-skala yang dia bikin. Jadi berapa ton nih harus keangkatnya? This is the law of buoyancy, rumusnya. and engineers still call it Archimedes' principle. Buoyancy. It explains why a steel supertanker can float as easily as a wooden rowboat or a bathtub. Di If the bathtub. weight of water displaced by the vessel Jadi kalau below kita the keel ingin mindahin bagian dari bathtubnya ke atas, maka harus is ada equivalent yang to the vessel's kalau weight, udara di whatever is bawah ya. above the keel will remain afloat above the waterline. This sounds a lot like another story involving Archimedes and a bathtub, and it's possible that's Ini because they're lengkapnya bisa kalian nonton ya, bisa nggak ke sempat ininya. Intinya gini nih, Archimedes itu nih ada 3 prinsip hukum Archimedes. Yang pertama, volume yang masuk sama dengan volume yang keluar. Jadi kalau misalnya di dalam zat cair,
Ada sebenarnya di video yang sebelumnya di sini. Di video ini ada nih dijelasin kayak kalau kita masukin satu jari ke dalam gelas itu kan air yang ada dalam gelasnya naik nih. Udah ini loading juga nih. Tapi ini nanti Bapak share ya videonya. Jadi kalau dimasukin benda ke dalam suatu wadah yang berisi zat cair, maka ada volume yang naiknya. Nah, halo? Oh, Bapak baru bergabung lagi ya? Halo? Halo? Udah ada Pak, udah ada suaranya. Ada suaranya. Tadi hilang ya? Aduh, mohon maaf. Koneksi di sini buruk. Intinya Bapak ingin menyampaikan 3 prinsip dari hukum Archimedes. 3 prinsipnya apa aja? Yang pertama, volume yang masuk sama dengan volume yang keluar. Jadi kalau ada benda yang dimasukin, terus ada air yang tumpah nih. Nah, jumlah atau volume air yang tumpah itu sama dengan volume benda yang dimasukin ke dalam air. Itu prinsip yang pertama ya. Jadi volume yang masuk sama dengan volume yang dipindahkan bahasanya atau yang dikeluarkan. Yang kedua, ada prinsip terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, ini juga ditemukan oleh Archimedes. Di mana terapung adalah kondisi ketika benda, massa jenis bendanya lebih kecil dibanding massa jenis fluida. Fluida itu zat cairnya. Ya, jadi zat cair yang ada di sini itu air. Nah, massa jenis benda, misalnya di sini kayu, massa jenis kayunya lebih kecil dibanding massa jenis fluida, massa jenis zat cairnya, sehingga dia terapung berada di atas. Atau ketika volume bendanya lebih besar dibanding volume zat cairnya, maka dia akan mengapung di atas. Itu yang mengapa rata-rata perahu itu awalnya dibuat dari kayu ya. Kalau sekarang udah dibuat dari besi, tapi dia tetap bisa mengapung karena ada kolom udara di dalam. Yang tadi udah dijelasin di video sebelumnya. Kemudian ada kondisi melayang. Kondisi melayang itu terjadi ketika massa jenis bendanya sama dengan massa jenis fluidanya atau massa jenis zat cair. Nah, kondisinya ketika telur nih. Kalau kalian sebenarnya ada di video percobaan yang Bapak lakukan, nanti bisa Bapak share. Itu kondisi telur kalau dimasukin ke dalam air garam, dia akan dia akan melayang. Melayang itu nggak di atas, nggak di bawah ya. Nggak di dasar, nggak di permukaan, tapi di tengah-tengah. Nah, ini terjadi ketika massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Ya. Kemudian yang terakhir bendanya tenggelam. Nah, benda tenggelam jelas ketika massa jenis bendanya lebih besar dari massa jenis fluida. Contohnya apa? Koin logam, jarum. Nah, maka suka ada istilah nih, jarum dengan perahu, berat perahu. Tapi ketika dicemplungin di air, yang tenggelam malah jarum, perahunya nggak tenggelam. Karena di perahu kita udah tahu ada kolom udara di situ yang bisa yang udara itu kan massa jenisnya jauh lebih kecil. Udara massa jenisnya jauh lebih kecil dibanding air, sehingga udara memaksa bagian besi di kapal itu terangkat. Kemudian, nah ini munculnya gaya Archimedes, gaya jadi disebutnya weight and buoyancy. Gaya Archimedes itu muncul ketika nih kalau kalian lagi coba bayangin lagi main mandi ya, main gayung kan, suka dibalik gayungnya tuh, cobain. Terus dimasukin ke dalam bak, ditekan sama kalian, dia akan mental lagi ke atas. Kenapa? Itulah yang dinamakan dengan gaya Archimedes. Jadi akan ada gaya Archimedes yang besarnya sama dengan gaya yang kita berikan di atas. Ini sama kayak prinsip gaya aksi reaksi. Ingat ya di hukum Newton ketiga, aksi reaksi. Jadi kalau bendanya nggak kita dorong, misalnya bola ya, bolanya kita simpan di atas permukaan air. Dia akan, misalnya kita dorong ke bawah, dia akan mantul lagi ke atas karena adanya gaya Archimedes atau gaya apung disebutnya ya. Gaya apung ini nilainya sama dengan gaya yang kita berikan. Nah, jadi ini 3 prinsip hukum Archimedes. Yang pertama, volume benda yang masuk sama dengan volume yang dikeluarkan. Yang kedua, mengapung, melayang, dan tenggelam dengan segala kondisinya nih ada di sini. Yang ketiga, gaya Archimedes. Jadi gaya Archimedes muncul ketika bendanya dimasukkan ke dalam air. Itu otomatis. Jadi kalau kalian berenang juga, sebenarnya pernah nggak kalian ngerasa kalau lagi berenang terus gendong teman itu kerasa lebih ringan
dibanding ketika gendong temennya di darat gitu. Gendong temen di kolam berenang lebih ringan karena dibantu oleh gaya Archimedes. Jadi gaya Archimedes itu gaya yang mengangkat tubuh kita ke atas permukaan. Atau lagi berenang gaya ini ya, gaya terapung. Apalagi berenangnya di laut. Nah, laut itu asin kan. Asin itu menyebabkan massa jenisnya lebih tinggi. Ketika massa jenisnya lebih tinggi, gaya angkatnya lebih tinggi. Nah, contoh lain misalnya di laut mati. Laut mati itu kadar garamnya sangat tinggi. Nah, ketika kadar garamnya sangat tinggi, massa jenisnya besar. Ketika massa jenisnya besar, maka gaya angkatnya juga besar. Gaya Archimedesnya juga besar. Nah, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini kita nggak ada hitungan dulu, kita ke konsep dulu. Ada 3 konsep ya tadi. Ada volume yang masuk sama dengan yang dikeluarkan. Kemudian ada mengapung melayang tenggelam dan ada gaya Archimedes. Silakan Bapak kasih kesempatan untuk bertanya. Masih ada waktu. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Bapak akan stop sharing. Kita akan kembali lagi ke Meet. Set. Oke. Bapak sudah siapkan kuisisnya. Silakan kalian cek GC. Bentar, Bapak share dulu ya. Mana tadi? Sempat dikeluarin. Jadi tugas hari ini adalah mengerjakan kuisis kaitannya dengan yang tadi sudah Bapak jelasin. Jadi nggak ada hitungannya. Sebenarnya lebih ke teori dan konsep tentang hukum Archimedes. Nah, tadi ada 3 prinsip. Prinsip yang pertama apa? Masih ingat? Ada yang masih ingat prinsip yang pertama apa? Lupa Pak. Ya lupa. Volume masuk. Volume masuk sama Volume dengan? yang masuk sama dengan volume yang Volume keluar. keluar. Nah, volume yang masuk sama dengan volume yang keluar. Yang kedua, prinsip yang kedua. Mengapung, melayang, tenggelam. Oke, mengapung, melayang, tenggelam. Mengapung, melayang, tenggelam. Mengapung ketika apa mengapung? Ketika Massa jenisnya, massa jenis benda massa jenisnya lebih lebih ringan kecil. daripada fluidanya. Betul. Iya, Nah, lebih lebih kecil kecil. daripada massa jenis fluida. Kalau melayang, melayang ketika apa? Massa jenisnya sama. Massa jenisnya sama. Kemudian kalau tenggelam ketika massa jenisnya lebih besar, lebih kecil? Lebih besar ya. Besar. Lebih besar. Oke, ini Bapak akan tugaskan ke Google Classroom. Bentar, agak loading. Kemudian prinsip yang ketiga tadi lupa. Apa yang prinsip yang ketiga? Ada gaya Archimedes. gaya Archimedes. Atau istilah lainnya adalah gaya apung. Gaya yang diakibatkan kalau misalnya kita masuk ke dalam permukaan air. Nah, kuisisnya bentar nih. Ini boleh kalian batasnya tetap sama sampai 2359 hari ini. Boleh kalian. Ini ada 9 soal di sini, teori semua, tidak ada hitungan. Lebih ke konsep yang tadi telah dipelajari. Kuisis hukum Archimedes. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cuma 3 ya tadi prinsip yang kita pelajari. Udah muncul belum? Coba cek GC-nya. Coba cek GC-nya. Udah muncul belum? Udah Bapak. Oke, udah ya. Nah, baik, itu ada 9 soal. Silakan dicoba dikerjakan. Untuk hari ini dicukupkan sekian. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kalau masih bingung gimana penjelasannya, rekamannya akan Bapak share ke kalian ya. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Tidak ada yang bertanya? Cukup? Cukup ya. Nanti kalian boleh cek setiap tugas yang kalian upload di GC, Bapak kasih feedback ya. Dikasih feedback di sana, boleh dibaca ya. Boleh dijawab juga. Kalau ada yang masih kurangnya boleh dijawab. Kalau apa
Silakan dijawab ya. Itu aja untuk hari ini. Mari kita tutup sama-sama dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Bapak. Sama-sama.